Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, selamat datang kami ucapkan di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Sambil menunggu untuk diperiksa, menunggu obat maupun menunggu antrian pendaftaran, perkenalkan saya Ica bersama dengan tim dari promosi kesehatan rumah sakit bersama dengan dokter RSUD Merah Putih. Kami ingin memberikan sedikit informasi, sharing, berbagi informasi kepada Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan hari ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, tanggal 10 Oktober. Mungkin di sini saya mau tanya dulu untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu di sini yang sebagai ibu rumah tangga siapa? Ibu rumah tangga yang bekerja di rumah, ya oke. Kalau ibu-ibu yang bekerja di luar rumah, ada? Oh ada ya. Nah, mungkin di sini ibu pernah merasakan penuh gitu. Maksud dari penuh itu maksudnya bekerja di rumah karena mengurus keluarga ya, dan bekerja di luar karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan, mungkin membantu suami atau menghidupi keluarga lainnya gitu. Nah di sini mungkin ibu pernah merasa stres seperti itu ya, karena capek udah bekerja tapi harus mengurus juga rumah tangga ya, karena kita tentu kan sebagai seorang ibu ya, mengurus anak, mengurus suami gitu, atau mungkin kalau ada orang tua juga di rumah jadi ikut membantu orang tua juga. Nah mungkin di sini rasa-rasa seperti itu yang sering dialami oleh seorang ibu dan mungkin sulit untuk mengungkapkan ya, perasaan sedih, perasaan campur aduk seperti itu karena takut dibilang nggak bersyukur mungkin ya gitu. Nah seperti apa sih stres yang dialami oleh seorang ibu, baik ibu rumah tangga maupun ibu pekerja? Nah di sini akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana juga mungkin cara untuk mengatasi rasa itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh dokter spesialis kesehatan jiwa RSUD Merah Putih, yaitu oleh dokter Masyirini. Mungkin langsung saja dokter, karena waktu sudah beranjak siang ya. Silakan dokter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Ya. Jadi pada kesempatan hari ini mungkin banyak ya ibu-ibu, seorang wanita, para wanita kuat ini dihadapkan dengan beberapa tantangan, beberapa ujian dalam menghadapi keseharian gitu, baik di rumah maupun pekerjaan. Di sini saya akan membahas tentang kesehatan mental pada wanita sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, seperti itu. Dan di sini saya menuliskan sedikit ya, setitik edukasi teruntuk para ibu kuat sepanjang masa karena kasih ibu sepanjang usia. Baik, kita mulai. Nah, pertama-tama, apakah kesehatan mental itu? Di mana kesehatan mental itu adalah suatu kondisi psikologis yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Dia akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak. Nah, apabila dia memiliki kesejahteraan emosional, maka cara dia berpikir, cara dia merasa, dan cara dia bertindak itu sesuai dengan apa? Nilai, norma budaya, dan apa yang dimiliki selama ini. Budaya, nilai, dan agama, seperti itu. Dan kesehatan mental ini berperan dalam bagaimana individu menghadapi stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat keputusan, seperti itu. Nah ini kemudian mengapa kesehatan mental itu sangat penting bagi ibu rumah tangga yang juga bekerja? Nah yang pertama, karena ibu ini, seorang wanita ini menghadapi stres dan beban ganda, di mana menghadapi tuntutan dari berbagai aspek kehidupan. Kemudian agar bisa menjaga kualitas hubungan, seperti itu, bisa berinteraksi dengan keluarga dan rekan kerja,
baik di keluarganya maupun di pekerjaannya, seperti itu. Kemudian menjaga produktivitas kinerja. Di sini terlihat bahwa bagi seorang ibu yang memiliki kesehatan mental baik akan meningkatkan konsentrasi dan efisiensi, sehingga membantu ibu untuk menyelesaikan tugas baik di rumah maupun di tempat kerja dengan lebih baik. Artinya produktivitasnya nanti akan meningkat. Nah, kemudian pengambilan keputusan ini adalah masalah judgement atau penilaian, baik dan buruk, benar dan salah. Nah, pada saat kesehatan mental ibu baik, maka biasanya seorang ibu akan membuat keputusan yang baik dalam urusan rumah maupun pekerjaannya, seperti itu. Kemudian adalah kesejahteraan emosional, di mana seorang ibu bisa merasakan kebahagiaan dan kepuasan hidup yang berdampak positif pada seluruh anggota keluarga. Yang harus diingat bagi seorang ibu, ibu adalah tempat pulang, ibu adalah rumah dan keluarga, di mana anak-anak kita akan bersandar pada saat pulang bersama ibunya, seperti itu. Nah, kemudian pencegahan masalah kesehatan. Artinya apa? Fisik dan psikis itu saling berhubungan. Kalau kita bisa menjaga kesehatan mental, insya Allah kita akan bisa menjaga fisik juga. Seperti apa? Mengurangi risiko masalah kesehatan ini seperti penyakit jantung dan gangguan tidur. Karena apa? Karena sering sekali dipicu oleh stres. Tidak bisa tidur, kemudian rasanya sensitif, jantung berdebar, cemas, dan lain-lain. Dan terakhir adalah contoh bagi anak, ya. Jadi menjadi seorang ibu ini menjadi teladan yang baik bagi anak-anak dalam mengolah emosi dan stres. Karena apa? Anak adalah kopian dari orang tuanya, mirroring, sehingga perilaku orang tua akan berpengaruh sekali dalam perilaku anak sehari-harinya seperti apa. Kebiasaan-kebiasaan juga akan berpengaruh sekali di situ. Sehingga kita bisa membentuk generasi yang lebih sehat secara mental. Nah, di sini. Mekanismenya, apabila ada stresor, tergantung nih coping kita atau tindakan yang kita lakukan terhadap stresor itu atau masalah, ya. Pertama adalah mekanisme coping adaptif, akan membentuk stresor menjadi eustress, stres yang baik. Kita akan mencari antisipasi, kita akan mencari tindakan yang baik dalam mengatasi permasalahan tersebut. Masalah teratasi, mental kita upgrade, kita menemukan pengetahuan baru, kita bisa menyelesaikan masalah itu adalah bagian dari pencapaian, sehingga kita merasa puas, seperti itu. Nah, berbeda dengan kalau misalkan copingnya maladaptif, bisa menyebabkan stres yang tidak baik, ya, akan menyebabkan apa? Burnout, cemas, depresi, dan lain-lain, seperti itu. Dok, apa yang dimaksud dengan coping yang adaptif, dok? Nah, coping yang adaptif itu terbiasa menyelesaikan masalah, tidak menghindari masalah. Yang pertama mencoba untuk memahami masalah tersebut. Apakah masalah itu bisa kita selesaikan sesuai dengan kemampuan kita atau di luar kemampuan kita? Kalau masalah itu bisa diselesaikan sesuai dengan kapasitas kita atau sesuai dengan kemampuan kita dan bisa kita rubah, coba untuk kita perbaiki dulu. Apabila pengetahuan kita tidak mencukupi untuk menyelesaikan suatu masalah itu, maka kita tidak ada salahnya untuk mencari referensi, mencari ilmu, bertanya sama orang, meminta pertolongan orang lain sesuai dengan kapasitasnya dan kompetensi yang terhadap apa yang kita hadapi itu. Seperti itu, ya. Yang maladaptif apa? Menghindar, makan banyak, kemudian pergi jalan-jalan. Apakah selesai dengan masalah seperti itu?
Tidak. Karena apa? Masalah itu berada dalam kepala kita, dalam pikiran kita. Dia akan dibawa kemanapun, gak akan selesai. Kecuali kita berusaha untuk menuntaskan dulu. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita beranjak di prevalensi gangguan mental pada wanita di Indonesia. Menarik ini. Jadi berdasarkan Riskerdas atau riset kesehatan dasar 2018 ini, depresi ini pada wanita sekitar 6-10% lebih tinggi daripada laki-laki yang sekitar 3-5%. Kemudian untuk yang kecemasan, prevalensi gangguan kecemasan itu lebih tinggi pada wanita itu sekitar 10-15% dibandingkan dengan laki-laki yaitu 5-8%. Kenapa? Karena penyebabnya sebetulnya multifaktorial gitu. Wanita itu lebih dipengaruhi oleh hormon. Secara biologi memang sudah berbeda dengan laki-laki. Kemudian secara pergaulan, secara lingkungan juga cara perilakunya juga sudah berbeda. Lebih mengandalkan perasaan seperti itu. Itulah fungsi seorang ibu. Kemudian yaitu multifaktorialnya bisa dipengaruhi dari biologi, psikologi, sosial dan spiritual. Nah, cara untuk menjaga kesehatan mental seorang ibu rumah tangga yang juga pekerja. Jadi sudah jadi ibu rumah tangga, ngurusi anak dan suami, berat nggak? Berat. Disuruh bekerja juga untuk mengurusi pekerjaan ya, lebih berat nggak? Lebih berat. Artinya di sini kita punya self care gitu ya. Nah, di sini yang pertama adalah manajemen waktu yang efektif. Mudahnya seperti apa? Buatlah jadwal harian yang seimbang antara pekerjaan, tanggung jawab rumah tangga, waktu pribadi, dan gunakan daftar tugas untuk memprioritaskan aktivitas. Jadi membuat skala prioritas seperti itu loh. Yang kedua adalah self care. Ini yang sering sekali saya sampaikan ke pasien-pasien saya ya, yang saya dampingi. Cintai diri sendiri. Pertama kali, untuk kita bisa mencintai orang lain, kita harus cintai diri sendiri. Dengan cara apa? Sisihkan waktu untuk diri sendiri setiap harinya, meskipun hanya sedikit atau beberapa menit, untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah, misalnya coba hobi, olahraga, atau meditasi untuk meredakan stres, seperti itu. Terus agar apa? Agar kita tahu kemampuan kita, agar kita tahu seberapa besarnya kehidupan ini bisa kita nikmati, ya. Dan kita tahu sebetulnya kapasitas kita tuh seberapa jauh dalam melihat hidup ini. Nah, yang diperlukan selanjutnya adalah dukungan sosial. Nah, ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu ini seorang wanita butuh dukungan sosial, ya. Jadi bangun jaringan dukungan dengan keluarga, terutama dengan pasangan ya, teman atau komunitas untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan bantuan saat diperlukan. Nah, selanjutnya adalah komunikasi terbuka, transparan. Diskusikan perasaan dan kebutuhan dengan pasangan. Komunikasi yang baik itu akan mengurangi beban emosional. Memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan dengan baik. Sehingga apa? Bisa bagi tugas dan tanggung jawab dengan anggota keluarga, ya. Bagaimana dok cara untuk bisa berkomunikasi dengan pasangan agar tidak akhirnya jadi berdebat gitu ya? Cari waktu. Ya, yang pertama cari waktu, kemudian dilakukan pada saat tenang, kemudian tanyakan komitmennya. Kita ini mau diskusi bukan berdebat, sehingga tidak ada yang akan istilahnya tidak ada saling salah menyalahkan gitu. Karena apa? Diskusi ini akan menimbulkan kesepakatan yang kita sepakati bersama untuk kita berjuang.
Nah, seperti itu ya. Sehingga diskusi bisa berjalan dengan baik. Atau dengan cara deep talk, seperti itu ya. Nah, latihan relaksasi selanjutnya. Praktikkan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernafasan dalam untuk mengurangi kecemasan. Jadi luangkan waktu, sekali lagi luangkan waktu aktivitas yang membuat Anda semua tenang, gitu ya. Kemudian tetapkan batasan. Belajar untuk mengatakan tidak pada kegiatan yang tidak perlu. Agar apa? Agar tidak menambah beban. Jangan kita menjadi seseorang yang mudah untuk mengatakan iya pada rekan, pada pekerjaan, sehingga itu yang akan malah menjadi beban sendiri. Sehingga itu, jadi kita berkewuh terhadap sesuatu yang sesuai dengan norma budaya aja. Tapi kalau misalkan sudah menyangkut kondisi di mana itu memberatkan kita, kita berani untuk mengatakan tidak. Gitu. Jaga kesehatan fisik, ya, makan yang baik, cukup tidur, berolahraga secara teratur. Nah, karena apa? Kesehatan fisik bisa berdampak langsung pada kesehatan mental. Dan yang terakhir adalah segera mencari bantuan profesional apabila ada gangguan selama kita bekerja atau beraktivitas, seperti kecemasan, depresi, dan itu tidak bisa kita kelola lagi. Nah, mintalah pertolongan pada psikiater dan psikolog. Baik, mungkin sekian. Terima kasih. Di sini saya mencoba untuk menuliskan. Jadi dalam hidup ini, jika orang ayah mengajarkanku tentang kekuatan, seakan bisa menjadi mesin penembus badai, maka ibu yang mengajariku arti cinta tanpa syarat, penuh ketulusan, dan dialah kebahagiaan yang tersembunyi di setiap perkembangan kehidupan anak-anaknya. Terima kasih, selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin ini beberapa informasi, beberapa poin penting yang Bapak Ibu bisa dapatkan, ya. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya atau curhat sebentar gitu tentang apa ya, apa sih yang dialami oleh ibu di rumah, atau mungkin anak-anaknya itu kok sukanya ketempelan, ibu itu suka ketempelan anak gitu. Dok, kadang ada bapaknya tapi yang dicari ibu, Pak ibu mana? Terus nanti pas nyari bapak, tanya aja ke ibu gitu. Jadi semuanya tuh lebih seneng nempel ke ibu gitu ya. Iya nggak ibu? Ya, padahal di situ ada bapaknya ya, tapi kenapa selalu ibu yang dicari gitu? Nah, mungkin ada ibu yang ingin bertanya nih, kita ada sedikit door prize, mungkin nanti kalau ibu ada yang ingin bertanya, monggo. Oh iya. Dengan ibu siapa bu? Saya dengan Bu Laika. Dok, acara seperti ini sangat bagus sekali. Saya mensupport untuk dilanjutkan kembali. Akan tetapi mungkin jangkauannya lebih luas dok. Ini tertuju kepada orang tua. Nah sekarang seandainya dokter punya program seperti ini, tapi yang menyampaikannya ke anak-anak. Seperti saya setiap harinya bekerja di sekolah. Nah, saat ini gadget itu sudah sangat menjadi fenomena yang setiap hari anak-anak bawa, dan bahkan ada yang kecanduan. Nah, dengan program seperti ini, materi seperti ini sangat bagus sekali jika dokter bisa bekerja sama dengan para penyuluh untuk terjun ke sekolah dengan memberi hal yang seperti ini. Karena belum lama
di kecamatan kami, Kecamatan Bukit, seluruh guru mendatangkan profesional psikolog untuk materi seperti ini dok, kesehatan mental. Karena saat ini kita melihat fenomena yang kesehatan mental tidak tertolong yang saat ini terjadi adalah bullying di lingkungan anak, di lingkungan sekolah, di lingkungan kuliah, di lingkungan bekerja, dan akhirnya bunuh diri. Nah, itu kita tidak mau untuk terjadi selanjutnya. Oleh karena itu kita bisa mengatasi ini lebih awal sebelum terjadi lebih banyak. Jadi mungkin masukan bisa materi ini terjun langsung ke sekolah, diberikan kepada anak-anak supaya anak-anak lebih self-care, lebih mencintai dirinya dan keluarganya, lingkungan dan temannya, sehingga tidak terjadi bullying dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu dok, terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana dok kita memang sebagai orang tua itu kalau yang bekerja itu memang harus skala prioritas dok. Akan tetapi saat ini memang tekanan dari mungkin lembaga sendiri bekerja ya, kita harus dituntut berbagai macam yang harus memang tanggung jawab kita menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, apalagi kita berangkat pagi, pulang sore, dan bahkan petang malam. Nah, itu kedekatan kita juga dengan keluarga, kalau kita tidak antisipasi dengan sebaik mungkin untuk memanajemen waktu, memang kita kedekatan dengan anak hanya 3 malam dong. Nah, oleh karena itu, bagaimana ini hal-hal yang seperti ini anak di rumah tanpa pembantu misalnya, dengan kesendiriannya untuk mengatasi hal-hal ini, bagaimana dok? Menurut dokter perlu hubungan dengan lingkungan, ada kegiatan yang positif, atau keluarga sendiri itu memang sudah berusaha sebaik mungkin ya, tapi jangan mempengaruhi lingkungan dan apalagi di luar keluarga, di luar temannya sendiri itu berpengaruh banyak. Itu untuk mengatasi hal seperti itu dok. Terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya Bu atas masukannya. Semoga ke depan kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat ya. Sebenarnya kita juga ada sesi konsultasi dengan para psikolog juga, dengan psikiater juga untuk anak-anak sekolah. Seperti itu kemarin juga kami mengunjungi sekolah untuk murid-murid yang kiranya ingin berkonsultasi atau tes psikologi juga kemarin banyak yang datang ke Rumah Sakit Merah Putih. Mungkin nanti untuk siswa, ibu atau keluarga atau anak-anak bisa untuk melakukan tes itu di Rumah Sakit Merah Putih karena sudah waktu kegiatan. Nanti datang saja ke klinik psikologi atau klinik psikiatri. Kesehatan jiwa. Nah, monggo dokter untuk pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita untuk menjaga kedekatan ya dengan anak karena bekerja gitu. Untuk lingkungan mungkin atau untuk seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mbak Isa. Ini menarik sekali ya. Jadi saya harus apresiasi sama Bu siapa tadi? Bu Zulaikah ya, kepedulian terhadap mental di para anak-anak ini luar biasa ya, sehingga memang ada perlunya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu untuk adanya penyuluhan, kemudian berbagi pengetahuan, tidak hanya pada anak-anak sebetulnya, tapi pada orang tua dan guru, biar lebih menyeluruh seperti itu ya. Dan alhamdulillah beberapa guru kemudian beberapa orang tua itu biasanya belakangan ini memiliki kesadaran untuk memeriksakan anaknya kalau misalkan ada suatu perubahan perilaku yang terlihat pada keseharian itu seperti itu ya. Nah, kemudian tadi masalah pembulian dulu ya. Kenapa kok pembulian itu bisa terjadi? Karena memang sekarang eranya sudah bergeser ya. Mungkin dulu pembulian itu tidak terlalu teramati karena ada media sosial, ada pembelajaran yang lain gitu. Maka orang itu mudah untuk mengatakan ini bulian seperti itu, sehingga mudah untuk down dan mudah untuk
Jadi tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seorang anak. Yang bisa kita lakukan apa pada saat seperti itu? Karena kita tidak bisa menghindari pembulian. Dimanapun pasti ada oknum atau anak-anak yang seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kembali kepada anak-anak. Kita tanamkan pesan-pesan moral, kita tanamkan rasa percaya diri, kita kuatkan hatinya, kita berikan pujian dan kita tanamkan keberanian untuk bisa jujur dalam hidup ini. Jadi diri sendiri. Orang yang bisa menjadi diri sendiri, orang yang percaya diri, orang yang punya prinsip, biasanya pada saat dibully tidak akan terpengaruh. Di situ perbedaannya. Di saat orang itu mulai merasa untuk dibully, kemudian dia down karena dibully, nah pembulinya itu tambah senang. Karena ada yang bisa dilakukan, kan seperti itu. Tapi kalau kita menanamkan pada diri anak itu untuk prinsip-prinsip kehidupan yang baik, norma yang sesuai dengan budaya, agama, nilai-nilai yang kita anut, maka biasanya dia punya prinsip dan memiliki kepercayaan diri yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan dia bisa beradaptasi di situ. Dimulai dari anak saat itu, gitu ya. Kita tidak bisa untuk kemudian jangan membuli, jangan ini berupaya, karena pasti ada oknum, ada orang-orang yang melakukan seperti itu, dan kita tidak bisa perkirakan ya seperti apa. Di setiap fase, di setiap tingkatan dalam hidup pasti ada orang yang tidak kita sukai, yang tidak sesuai dengan prinsip kita, yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan ada saja orang-orang yang berusaha untuk seakan-akan membuat kita tidak nyaman. Tapi tergantung pada diri kita sendiri bagaimana menyikapi itu. Perspektif kita, cara memandang kita terhadap orang yang kira-kira tidak suka sama kita atau orang yang membuli kita itu, kita hadapi dengan apa yang menjadi prinsip hidup kita ini, sehingga sesuatu itu akan bisa kita jalani, kita selesaikan dengan kemampuan kita sendiri, seperti itu. Kemudian tadi pertanyaannya bagaimana cara kita agar bisa lekat ya sama anak walaupun kita lagi kerja gitu ya. Anak itu tidak membutuhkan kehadiran fisik saja, bapak-bapak, ibu-ibu. Anak itu butuh hadir perasaannya. Walaupun misalnya ada orang tua yang bekerja di luar kota, yang hanya pulang itu seminggu sekali, tapi kok bisa deket ya sama anaknya? Karena apa? Pada saat dia pulang, dia hadir, dia benar-benar hadir di hatinya anaknya, di pikirannya anaknya, menanyakan bagaimana kesehariannya, apa yang sudah dilakukannya, apa pencapaiannya, kemudian memuji anak itu, apa yang dirasakannya, bagaimana menjalani harinya, berat atau enggak. Anak butuh itu. Anak butuh diakui keberadaannya. Anak butuh disayang. Jangan sampai kita pulang lalu main HP, tidak ada komunikasi. Itu yang kurang baik ya. Walaupun kita berada jauh di sana nantinya sebagai seorang, misalkan gini, kita sudah dewasa gitu ya. Nantinya kita akan jauh dari orang tua. Kita keluar pulau, keluar negeri dan sebagainya. Kita tetap merasakan kehadiran orang tua karena apa? Kita percaya bahwa orang tua itu selalu mensupport kita. Orang tua selalu berada di diri kita. Dalam keadaan apapun, mereka lah tempat pulang kita. Seperti itu. Itulah yang membedakan antara seorang anak yang lekat dengan orang tuanya atau tidak. Karena mereka punya tempat pulang di situ. Pada saat pulang, itulah rumah mereka. Ayah, ibu, itulah rumahnya. Ayah bagaikan fondasi dalam bangunan itu. Dia yang memperkuat bangunan itu. Dan ibu adalah hiasannya dalam rumah itu. Sehingga apa? Anak-anak nyaman di dalamnya. Itulah yang akan memperkuat kelekatan seorang ibu dan ayah. Seorang ibu dan anak, atau seorang ayah dan anak.
seperti itu ya. Jadi bukan hanya bertemu dengan tatap mata, tapi hadir, walaupun lewat video call, hadir perasaannya, hadir istilahnya pikirannya. Anak itu ingin merasakan rasa nyaman, merasakan rasa aman yang dirasakan kesehariannya itu. Mungkin dia habis dibully sama temannya yang dirasakan seperti itu, habis dipukul sama temannya. Pada saat dia pulang, dia mencari kemana orang tuanya. Ada, tapi orang tuanya main HP. Lalu dia mau cerita sama siapa? Maka coba tanyakan sama anak kita, apa kesehariannya, bagaimana cara menjalani hidupnya, apa yang dirasakannya, apa yang diinginkannya, bagaimana hari ini, bagaimana tidurnya, seperti itu. Ya. Jadi untuk kita bisa mendalami perasaan seorang anak, masuklah dalam dunianya. Lihat apa yang disukai. Walaupun sekarang banyak gadget, ini tantangan orang tua. Jangan sampai kita kalah dengan tantangan ini. Kita nggak bisa kemudian jangan gadget, jangan gadget. Lah, di luar sana anak-anak pada saat bermain dengan temannya juga gadget akhirnya. Semakin dilarang, maka semakin banyak informasi yang didapatkan. Bagaimana caranya? Setiap informasi yang dia dapatkan, coba untuk ceritakan ke kita. Berikan kepercayaan pada anak. Berikan rasa tanggung jawab pada anak. Dan berikan rasa anak itu percaya sama kita. Sehingga apa? Tidak ada yang ditutup-tutupi. Mumpung anaknya masih kecil, masih bisa jujur, masih bisa dikasih pengertian, banyak pengertian, berikanlah pengetahuan seluas-luasnya. Karena pergeseran zaman ini adalah tantangan kita sebagai orang tua, seperti itu ya. Yang terutama kita hadir dalam dunianya, maka anak nggak akan kemana-mana, tetap lekat bersama kita. Dan kita juga harus mencontohkan, jangan hanya menyuruh. Yang paling tepat seperti itu. Kita ingin anak seperti apa, kita lakukan. Misalnya hal-hal yang sederhana saja. Di rumah kita cuci piring, walaupun ada rewang ya, kita tetap mencuci piring, kita menyapu. Agar apa? Anak melihat, oh seperti itu tuh sebetulnya seharusnya orang hidup. Seperti itu. Kita beribadah, misalnya anak kita bawa ke luar, ke lingkungan, kita lihatkan cara kita berkomunikasi dengan orang lain, cara sopan santun terhadap orang lain, maka itulah yang akan diambil oleh anak, itu yang akan dilihat oleh anak, dan itu yang akan menjadi perilaku anak-anak kita. Jadi jangan hanya menyuruh, tapi kita ajak, kemudian kita contohkan seperti itu. Mungkin itu ya Bu ya. Baik, seperti itu Ibu, silakan ya. Sudah menjawab pertanyaan? Terima kasih. Mungkin ada lain? Oh ya, dengan Ibu siapa? Perkenalkan Dok, nama saya Ibu Hilariatun dari Tukuran. Mau tanya Dok, kan sekarang zamannya anak itu kan main itu loh, main gadget, Mobile Legends, FF. Itu bagaimana cara mengatasinya agar anak tidak kecanduan kata mawon? Terima kasih Ibu. Mungkin sedikit sama dengan Bu Yulaika tadi, kebanyakan sekarang kan zamannya era digital ya. Terus semua dari bangun sampai tidur tuh yang dicari HP gitu. Mungkin juga melihat orang tuanya sering main HP juga mungkin. Jadi anaknya juga ya udah sih nggak apa-apa gitu. Karena kan sama gitu. Seperti apa sih udah caranya untuk mungkin anak dia nggak kecanduan gadget dan mungkin bisa lebih produktif lagi, bisa main-main seperti zaman dulu ya. Kita kan mainnya egang, main dakon gitu. Seperti apa dong? Baik, terima kasih Bu. Siapa tadi? Putri ya. Putri luar biasa pertanyaannya ya. Jadi memang ini satu tantangan kita juga ya.
apakah kita bisa melihat permainan zaman dulu di sekitar kita? Seperti egrang, sudah tidak ada. Jadi anak itu sekarang keluar bawa HP, main ke rumah temennya bawa HP. Atau kalau misalkan itu dulu itu ke main PS ya, mudah sekali. Kalau sekarang tidak perlu ke rental PS, lah sudah ada HP, tinggal online connect. Nah, di sini tantangan kita. Karena ini berkaitan dengan sistem reward, ya. Kecanduan itu dia adalah sistem reward, sistem kepuasan dalam otak kita. Semakin kita merasa nyaman, maka dia kadarnya akan bertambah. Itu yang namanya kecanduan. Sama seperti mohon maaf, rokok, alkohol, kemudian mohon maaf ya, film-film yang vulgar seperti itu ya. Itu adalah candu. Candu itu bahaya. Jadi seperti itu ya. Seseorang yang kecanduan itu akan menambah kadarnya biasanya. Bagaimana cara untuk mengatasi anak-anak yang kecanduan gadget? Nah, ini juga masih masih kita perjuangkan ya. Yang pertama, coba untuk kita beri pengertian dulu ke anak itu. Beri waktu, batasi. Ya, batasi untuk pemakaian gadgetnya itu sendiri. Kita menggunakan sistem reward and punishment untuk anak. Kita kondisikan. Kalau anak itu memenuhi mengikuti aturan kita berikan reward. Seperti apa rewardnya? Tidak selalu hanya barang, tapi bagaimana kita mengapresiasi dengan pujian, sikap yang baik seperti itu. Kemudian pandangan ke depan yang baik gitu ya. Kenapa kok harus membatasi? Oh, biar disiplin, nak. Disiplin untuk apa? Nanti biar apa? Biar jadwalnya bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Nggak ada yang ditunda-tunda, sehingga pekerjaan semuanya beres gitu kan ya. Disiplin. Nah, kemudian kalau misalkan tidak mengikuti aturan yang kita buat, ya kita kasih punishment. Bukan berarti pukulan, bukan berarti ini. Tapi punishment adalah bagaimana kita menyampaikan ke anak bahwa itu sesuatu yang tidak baik, gitu ya. Sesuatu yang akan istilahnya merugikan diri sendiri. Atau nanti kalau misalkan punishment-nya yang berat, ya HP-nya disita, seperti itu ya. Dari kita sendiri untuk bagaimana mengelola si anak itu, gitu. Nah, kalau misalkan tadi adanya sistem reward, maka kita ganti sistem reward si anak itu dengan hal yang lain yang lebih menyenangkan. Misalnya apa? Misalnya dengan mengadakan kita bermain sama anak. Itulah kita tantangannya, bagaimana kita bisa masuk ke dunia anak itu ya. Anak itu bisa kita ajak cerita tentang apa yang disukainya. Kemudian kita berikan permainan yang disukainya. Dan kita harus tahu misalnya karakter dalam, tadi kan Mobile Legends ya. Karakter dalam Mobile Legends apa aja? Biar apa? Biar nyambung ke anaknya. Biar anaknya tertarik ngobrol sama kita. Kita kalau nggak punya pengetahuan, nggak masuk ke dalam dunia anak nggak mau ngomong sama kita. Karena apa? Lo buat apa? Nggak ada tertarik-tertariknya, mendingan dia main sama temannya yang nyambung, kan seperti itu. Nah, biasanya ibu itu, nah di situ seorang ibu itu dunianya itu anaknya. Ibu yang paling memahami anaknya seperti apa. Dan biasanya pada generasi saat ini, ibu-ibu itu mulai bisa mendalami apa yang dilakukan anaknya, karakter-karakter gamenya, apa yang harus dilakukan pada saat game itu menang atau kalah. Itulah yang kita pelajari agar kita bisa masuk dalam dunia anaknya. Pada saat HP itu dimatikan, pada saat jam itu selesai, kita diskusi apa tentang game itu, biar mengasihkan gitu. Dunia anak itu nggak hanya di game saja, tapi di dunia nyata juga, seperti itu. Kita bisa juga menggambar karakter game itu, ya kan? Anak, ayo gambar itu tadi apa? Nah, sehingga apa? Rewardnya akan tergantikan, nggak cuma di game itu, tapi masih banyak yang bisa diaplikasikan, seperti itu ya. Ya. Mungkin itu Ibu, ampun. Seperti itu ya, Bu. Mungkin di sini
merangkum dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Winnie, bahwa jika kita seorang ibu, baik ibu rumah tangga maupun ibu yang bekerja di luar, karena ibu rumah tangga itu bukan nganggur ya, itu juga bekerja. Kalau nggak ada ibu nggak bisa tuh pekerjaan rumah digarap sama bapak. Ya, mungkin bisa banyak ya, karena pekerjaan rumah kan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh orang rumah ya, maksudnya nggak cuma ibu tapi bapak juga harus bisa mengerjakan itu, karena hal dasar seperti masak, mencuci itu kan juga hal dasar ya, gitu. Nah, seandainya tidak ada waktu atau banyak waktu yang digunakan untuk di luar rumah, sempatkan sedikit waktu sebelum anak tidur untuk bercerita gitu ya, pillow talk gitu kalau bahasa orang keren. Ya, pillow talk, jadi bercerita apa sih yang tadi dilakukan di luar, perasaan hari ini gimana gitu. Jadi saling menceritakan, ibu juga menceritakan atau bapak juga bercerita perasaan ibu, bapak masing-masing gitu. Jangan cuma nanya aja gimana nak tadi perasaannya di hari-hari tadi gimana, ngapain di sekolah, tapi juga kita cerita tadi ibu gini loh, tadi ibu ngapain gitu. Diceritakan gitu. Jadi saling mengerti keberadaan masing-masing. Kemudian untuk penggunaan gadget mungkin itu bisa dibatasi waktunya, mungkin seperti kalau satu hari maksimal 4 jam misalkan, atau maksimal 2 jam gitu. Itu termasuk nonton TV juga ya dok, karena gadget gak cuma HP ya gitu. Kemudian kalau untuk penggunaan yang berlebihan juga itu bisa memunculkan masalah baru ya dok, seperti tantrum misalkan. Tantrum itu misalkan diambil HP-nya nanti dia marah-marah gitu. Karena itu udah biasa menggunakan itu, dan itu jadi hal yang biasa gitu. Padahal ada waktunya yang bisa dia gunakan supaya juga tidak mengganggu waktu belajar anak gitu. Ya mungkin dari kami seperti itu. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Winnie tadi bisa menjadi tambahan referensi untuk Bapak Ibu semuanya dalam menjaga dan mengelola atau manajemen stres di rumah, di diri sendiri dan di rumah tangga ya. Mungkin ada kenang-kenangan sedikit ya untuk Bu Zuleha dan untuk Putri. Monggo silakan maju ke depan. Monggo Bu. Bu Tri, ya, sama Bu Zuleha. Dari mana Bu jenengan? Oh, mungkin. Oh, iya. Mana? Ke Bu Zuleha dulu ya. Monggo. Terima kasih ya dok. Ya, Putri monggo. Matur suwun Mbak. Nggih, sami-sami. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat nggih. Monggo sih. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya atas atensinya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kami dalam bertutur kata. Semoga Bapak Ibu lekas sembuh, pulang dari sini tidak ada yang sakit, dan selalu memberikan manfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Terima kasih ya.